Trent Arnold hianati Liverpool, Pep Guardiola incar gelandang baru, Arda Güler geser posisi Rodrigo Goes, masa depan Antony di Real Betis belum jelas. Halo football lovers, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke beritanya. Trent Alexander-Arnold resmi mengakhiri kebersamaannya selama 20 tahun dengan Liverpool dan akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Bek kanan berusia 26 tahun tersebut akan pindah ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama The Reds berakhir pada 30 Juni 2025. Dalam pernyataan emosional yang dibagikannya, Alexander-Arnold menyebut keputusan ini sebagai yang paling sulit dalam hidupnya, namun ia merasa perlu mencari tantangan baru dalam karirnya. Selama membela Liverpool, ia telah mencatatkan 352 penampilan, mencetak 23 gol, dan meraih 9 trofi, termasuk 2 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Liverpool sempat berusaha mempertahankan sang pemain dengan menawarkan kontrak baru bergaji tinggi, namun Alexander-Arnold tetap memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya. Di Real Madrid, Alexander-Arnold akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan diperkirakan akan bersaing dengan Dani Carvajal untuk posisi bek kanan utama. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Los Blancos yang tengah membutuhkan regenerasi. Meskipun transfer ini dilakukan secara gratis, Liverpool dan Real Madrid sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan agar Alexander-Arnold dapat tampil di Piala Dunia antar klub bersama Madrid pada pertengahan Juni 2025. Liverpool dikabarkan meminta kompensasi sekitar 1 juta euro, sementara Madrid menawarkan setengah dari jumlah tersebut. Kepindahan ini juga membuka peluang bagi Alexander-Arnold untuk meraih penghargaan individu bergengsi seperti Ballon d'Or, terutama jika ia berhasil membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions dan tim nasional Inggris meraih kesuksesan di Piala Dunia 2026. Persaingan antara Rodrigo Goes dan Arda Güler di lini depan Real Madrid kian memanas jelang akhir musim. Situasi ini menarik perhatian banyak pihak, mengingat performa Arda Güler yang terus menanjak, sementara Rodrigo justru mengalami penurunan tajam. Rodrigo telah bermain sebanyak 29 kali di posisi sayap kanan musim ini dan mencatatkan 7 gol serta 4 assist. Namun, tren negatif terlihat jelas. Ia belum mencetak gol dalam 21 pertandingan terakhirnya. Hal ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi sang pemain asal Brasil, terutama ketika menit bermainnya mulai direbut oleh para pesaing seperti Brahim Diaz dan kini Arda Güler. Di sisi lain, Arda Güler tampil meyakinkan. Pemain muda asal Turki tersebut telah dimainkan dalam 20 laga sebagai winger kanan dan mengoleksi 4 gol serta 8 assist. Teranyar, ia tampil brilian dalam kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Total kontribusinya musim ini kini mencapai 5 gol dan 9 assist, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pemain seusianya. Pelatih Carlo Ancelotti secara terbuka memuji perkembangan Güler. Ia menyebut pemain muda ini sebagai aset kreatif yang potensial menjadi bagian penting dalam skema Madrid. Bahkan, legenda hidup klub seperti Toni Kroos turut angkat bicara, memuji sikap rendah hati dan keinginan besar Güler untuk belajar serta berkembang. Antony, yang sebelumnya mengalami masa sulit di Manchester United, kini menunjukkan performa gemilang selama masa peminjamannya di Real Betis. Sejak bergabung pada Januari 2025, ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist dalam 20 pertandingan, membantu Betis bersaing di papan atas La Liga dan mencapai semifinal UEFA Conference League. Performa impresif ini menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut Antony, sementara Arsenal juga mempertimbangkan untuk memboyongnya sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan target lain seperti Nico Williams. Manchester United, yang sebelumnya membelinya seharga 86 juta pound dari Ajax, kini mempertimbangkan untuk melepasnya dengan harga sekitar 50 juta. Penjualan ini sejalan dengan rencana United untuk merombak skuad dan mendanai pembelian pemain baru. Meskipun Real Betis ingin mempertahankan Antony, keterbatasan finansial klub membuat transfer permanen menjadi sulit. Pep Guardiola kembali menunjukkan visinya dalam membangun dinasti Manchester City. Sang pelatih asal Spanyol dilaporkan tengah mengincar gelandang anyar yang dianggap bisa menjadi peningkatan. Dalam upayanya membentuk kembali kekuatan di sektor tengah, Guardiola membidik nama-nama elit yang mampu menjawab tantangan kompetisi modern.
Frenkie de Jong menjadi sosok terdepan dalam daftar incarannya. Gelandang elegan milik Barcelona itu dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dari Gundogan dalam sejumlah aspek penting, seperti akurasi umpan, progresi bola, serta dominasi dalam duel 1 lawan 1. Sementara itu, Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen juga mencuri perhatian. Guardiola memahami bahwa era baru tengah dimulai di Etihad Stadium.